Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kembali melanjutkan hafizani wa hafizakumullah pelajaran kita membaca serta mengambil faidah dari risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Faqih Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Abi Abdul Aziz Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa kita tidak diperkenankan untuk mengkiaskan diri dengan Syekh, yaitu Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang dikesankan oleh sebagian orang beliau menerima semua pihak, duduk dengan semua orang, sampai pun dengan ahlul bid'ah dan ahlul batil ataupun bahkan ahlul fitan. Dan beliau adalah sosok ulama yang dicari oleh kaum muslimin serta dijadikan rujukan oleh beliau dari berbagai penjuru dunia. Sehingga beliau, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu memiliki siasat dan memiliki metode tertentu di dalam menghadapi dan juga memperbaiki kondisi kaum muslimin dengan beragam kalangan dan beragam kondisi mereka semuanya. Barakallahu fikum. Namun di sisi lain, dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri memberikan jaminan kepada para ulama dalam hay'ah kibar al-ulama dalam lembaga tersebut, memberikan jaminan mengeluarkan sebuah keputusan atau dekrit, barakallahu fikum, bahwa para tokoh-tokoh harakiyin yang menampakkan diri dengan kesesatan dan penyimpangannya, maka kewenangan beliau tersebut atau bahkan barakallahu fikum dekrit yang beliau keluarkan tadi itu membuat leluasa pemerintah untuk menangkap dan menghentikan aksi-aksi para tokoh harakiyin dan tokoh-tokoh pergerakan tersebut. Artinya beliau walaupun memperbaiki keadaan manusia, beliau kalau dikesankan orang yang duduk dengan semua orang, maka beliau punya sikap tegas. Bahkan beliau sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa lihadza istabana lana anna Syekha rahimahullah kana sariman haitsu la yanfa'u illa as-saramata wasyiddah kama annahu layyinun haitsu yara anna al-lina nam warifqa nafi'un. Oleh karenanya telah jelas bagi kita semuanya bahwasanya Syekh
Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala pun tidak melulu terus kemudian berlemah lembut kepada semua orang dan semua pihak. Kana shariman, beliau memiliki sikap yang tegas, bahkan sikap yang tajam. Kapan? Haitsu la yanfa'u illa as-saramah wasyiddah. Ketika memang keadaannya memaksa dan mau tidak mau, tidak ada yang bisa bermanfaat kecuali memang sikap tegas dan sikap yang tajam. As-saramah memang dibutuhkan. Ketika pada keadaan sifat atau penanganan dengan as-saramah itu dibutuhkan. Ketika asyiddah, sikap keras itu dibutuhkan. Kama annahu layyinun haitsu yara anna al-lina war-rifqa nafi'. Demikian pula beliau akan menggunakan sikap penuh kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang. Kapan beliau menggunakan sikap lemah lembut tersebut? Ketika memang sikap al-lin, sikap kelemah lembutan, sikap rifq, sifat kasih sayang. Nah, itu memang bermanfaat. Dan beliau menempuh itu semuanya dengan hikmah. Artinya menempatkan sikap al-lin, sikap ar-rifq pada kondisi yang tepat. Dan menempatkan sikap as-saramah wasyiddah pun pada tempat yang tepat. Nah, kemudian Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala wa ghafara lana wa lahu wa askanahu fasiha jannatihi. Amin Allahumma amin. Beliau melanjutkan wa thammata wajhun. Dan di sana kata beliau ada sisi yang lain, sisi penilaian, sisi tinjau yang lainnya. Annal alima idza ijtahada wa akhta'a la yakunu khata'uhu manhajan yajibu sulukuhu 'alan nas. Bahwasanya seorang alim, seorang ulama, kalau beliau itu berijtihad, namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al, dalam ijtihadnya tersebut Allah takdirkan belum sampai kepada al-haq. Nah, dan beliau terjatuh pada kesalahan, kekeliruan dalam berijtihad tersebut, la yakunu khata'uhu manhajan. Maka kekeliruan dan kesalahan beliau tidak boleh dijadikan manhaj yang harus sulukuhu, yang harus diikuti oleh muslimin. Selama memang betul-betul wadih, jelas kesalahan dan kekeliruannya. Dijelaskan oleh para ulama yang lainnya tentang kekeliruannya. Maka apabila terjatuh pada kekeliruan dalam berijtihad, maka kesalahan atau kekeliruan ijtihadnya tersebut tidak boleh dijadikan manhaj yang dipegangi, yang dijalani, dan diikuti. Huwa, beliau sendiri, sebagai seorang alim yang telah mencurahkan segala daya dan upaya beliau untuk sampai kepada al-haq, barakallahu fikum, ma'jurun ala ijtihadihi. Beliau ma'jur, beliau diberi pahala atas upaya ijtihadnya. Hada wus'uhu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Syekh Ubaid rahimahullah. Nah, inilah usaha beliau, upaya beliau yang sudah mentok dan maksimal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbuna Jalla wa Ala tidak membebani satu jiwa pun melebihi batas kemampuannya. Lakin an yantahija khata'uhu wa yuttakhadh maslakan wa dinan falaysa dzalika bisadid. Namun apabila kalau kekeliruan ijtihadnya tersebut dijadikan manhaj, dijadikan metode, dijadikan sistem di dalam beragama, dan diikuti, dijadikan maslak, diikuti serta dianggap sebagai bagian dari din, falaysa dzalika bisadid, maka cara tersebut bukan cara yang tepat, bukan cara yang lurus, bukan cara yang benar. Beliau salah, keliru, maka tidak boleh dijadikan manhaj. Kekeliruan dan kesalahannya tidak boleh diikuti dalam ad-din. Bal wala sawaba wala haqqa fal khata'u khata'. Dan tidak ada nilai benarnya, tidak ada nilai haknya sekalipun. Yang namanya al-khata', kata beliau, khata'un, namanya keliru, ya keliru.
Nggak bisa terus keliru, terus kemudian hanya gara-gara beliau sebagai seorang imam menjadi apa? Al-haq. Enggak. Maka al-khata, khata. Salah, ya salah. Keliru ya, keliru. Maka biar bagaimanapun kekeliruan beliau, meskipun kita tetap menjaga kehormatan beliau, mendoakan ampun untuk beliau, namanya kekeliruan tetap tidak boleh diikuti. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala di sini menukil dan membawakan kalam Al-Imam Al-Mubajjal Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Tahta al-fasl at-tahdhir min zallatil alim. Nah, dalam pasal ini diberi judul at-tahdhir min zallatil alim. Walaupun Syekh Ubaid tidak membawakan judul ini, tetapi kalau kita merujuk kepada kitab kitab aslinya, maka paragraf tersebut berjudul At-Tahdhir min Zallatil Alim, peringatan dari ketergelincirannya seorang ulama. Qala al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, qultu wal musannifuna fis sunnati jama'u baina fasadi taqlidi wa ibtalihi wa bayani zallatil alim liyubayyinu bidzalika fasada taqlid. Aku sampaikan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal musannifun, para ulama pemilik karya tulis, al musannifun fis sunnah, yang mengarang kitab-kitab as-sunnah, mereka semuanya jama'u baina fasadi taqlid wa ibtalihi wa bayani zallatil alim. Mereka mengumpulkan, menulis penjelasan tentang rusaknya sikap at-taqlid. Rusaknya sikap at-taqlid. Dalam keadaan dia mampu untuk tidak taklid. Dalam keadaan dia mampu untuk belajar. Dalam keadaan ia mampu untuk mencari al-haq. Mengumpulkan, menjamak antara rusaknya sikap taklid dan batilnya sikap taklid dengan penjelasan, ya, dikumpulkan dengan penjelasan ketergelinciran seorang ulama. Apa tujuannya? Liyubayyinu bidzalika fasad taklid. Untuk mereka menjelaskan rusaknya sikap at-taklid. Sekali lagi, sikap at-taklid bagi orang-orang yang mampu untuk tidak taklid. Pada keadaan yang memang seseorang mampu untuk mencari al-haq. Kemudian, mulai dari sini Syekh Ubaid menukil, ya, ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa annal alima, kata beliau. Mulai dari titik ini, wa annal alim, ini beliau menukil, yakni Syekh Ubaid menukil kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mulai dari titik ini. Wa annal alima qad yazillu walabud, dan bahwasannya seorang alim, seorang ulama terkadang tergelincir, dan itu pasti, kata beliau. Labud, mau tidak mau mesti akan tergelincir. Id laisa bima'sum, karena beliau memang tidak maksum. Fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluh, sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak boleh diterima semua yang beliau sampaikan. Enggak boleh diterima semua yang disampaikan oleh seorang alim tersebut. Wa yunazzalu qawluhu manzilata qawlil ma'sum, serta tidak boleh pula ucapannya diposisikan seperti posisinya al-ma'sum, yakni maksudnya ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Enggak boleh ucapan seorang alim diposisikan seperti sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diterima kapanpun dan wajib untuk diterima. Enggak. Yuqbalu min qawlihi wa yurad. Ini manusia biasa. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Tidak boleh diposisikan sebagai apa? Sebagai hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang wajib untuk diterima. Fahadzal ladzi dhammahu kullu alimin ala wajhil ardh.
Nah, sikap seperti inilah yang dicela oleh semua ulama di muka bumi ini. Artinya seseorang memposisikan ucapan gurunya, ucapan syekhnya, ucapan ustadznya sebagai apa? Sebagai hadis maksum. Gak boleh ditolak. Harus diterima. Ini dicela oleh para ulama di berbagai penjuru bumi. Barakallahu fikum. Wa harramuhu, dan diharamkan pula sikap seperti ini oleh para ulama. Wa dhammu ahlahu, dan para ulama mencela pula orang-orang yang mengikuti sikap seperti ini. Wa huwa aslu bala'il muqallidin wa fitnatihim, dan ini merupakan asal muasal bala, musibah yang akan menimpa para muqallidin dan akan memunculkan fitnah yang menimpa mereka. Fa innahum yuqalliduna al-'alima fima zalla fihi wa fima lam yazilla fihi. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka para muqallidun, orang yang taklid yang tercela, orang mampu untuk melihat, mampu untuk mempelajari, tetapi ia sengaja memilih at-taklid. Tidak mau mempelajari masalah. Fa innahum yuqalliduna al-'alim, maka para muqallidin itu akan bertaklid kepada seorang ulama fi ma zalla fihi wa fi ma lam yazilla fihi. Pada permasalahan yang seorang alim tersebut tergelincir dan juga pada perkara yang benar. Benar, salah diikuti. Itu yang orang yang taklid. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Dinyatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau menyatakan, lakin Syekh Ibn Utsaimin menyatakan dalam syarah Zadul Mustaqni', yaitu Syarhul Mumti', lakin laisa ma'na annana idza qalladnahum wa ra'ayna annahum a'lama minna an naqbala minhum kulla khata'in wa shawab aw an na'taqida annahum ma'sumun min al-khata'. Hadza laisa bisahih. Beliau menghimbau, yaitu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, selama memang para ulama itu di atas kebenaran, barakallahu fikum, di atas al-haq, dan semua kalamnya dibangun di atas dalil dengan pemahaman yang benar, maka kita pun taklid kepada mereka dalam kebenaran dan al-haq tersebut. Kita nuqallidul Albani, nuqallidu Ibnu Hajar, nuqallidu man siwahu minal huffaz. Kita akan bertaklid kepada Al-Albani, bertaklid kepada Ibnu Hajar, taklid para huffazul hadis selain beliau-beliaunya. Lakin idza tabayyana lana al-khata' ma nuqallid. Tetapi kalau betul-betul kita melihat jelas beliau salah dan beliau keliru, maka kita enggak taklid. Nah, kembali kepada ucapan Syekh Ibnu Utsaimin yang tadi kami nukilkan, lakin laisa ma'na annana idza qalladnahum, namun bukan berarti maknanya kalau kita itu taklid kepada beliau-beliaunya, para ulamaul hadis. Wa ra'ainahum annahum a'lama minna, dan kita memandang beliau-beliaunya lebih berilmu daripada kita semua. An naqbala minhum kulla khata'in wa shawab. Hanya gara-gara pandangan seperti ini kita menerima semua yang muncul dari beliau-beliaunya, entah benar ataukah salah. Jangan bukan berarti beliaunya lebih berilmu daripada kita semuanya, itu menghalalkan kita menerima semua hal. Yang salah diterima, yang benar diterima. Yang tepat apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Yang benar diterima. Kalau kita itu tahu itu salah, maka tidak diterima. Nah, au anna'taqida annahu ma'sumun minal khata', atau tidak boleh bagi kita semuanya untuk meyakini bahwasanya beliau maksum, terjaga dari kesalahan. Hadza laysa bisahih. Seperti ini, cara pandang seperti ini tidaklah benar, tidaklah tepat. Nah, ini
Serupa dengan sama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala barusan. Fa innahum yuqalliduna al-'alima fima zalla fihi wa fima lam yazilla fihi. Mereka para muqallidun tersebut akan mengikuti alim kemanapun mereka berjalan. Entah beliaunya sedang keadaan tergelincir ataukah enggak tergelincir, diikuti. Ini taklid namanya. Ini taklid. Dan ini yang diharamkan. Kalau sudah tabayyan lana khata'uhu, maka la yajuzuna ittiba'uh. Maka enggak boleh bagi kita untuk terus kemudian mengikutinya. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim sendiri juga apa? Juga memberikan rincian. Taklid itu dalam hal apa? Barakallahu fiikum. Dan taklid yang dibenarkan itu dalam hal apa? Beliau memberikan rincian dalam kitab ini. Dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Tayyib. Wa laysa lahum tamyizun baina dzalik. Dan mereka para muqallidun tersebut enggak punya bahan, ya. Tidak punya bahan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak punya bahan. Tidak punya alat untuk membedakan mana yang hak, mana pula yang batil. Fayakhuduna ad-dina bil khata' wala bud. Fayahilluna ma harramallahu wa yuharrimuna ma ahallallahu wa yusyarri'una ma lam yusyarri'. Nah, sehingga dengan sikap taklidnya mereka tersebut, mereka mengambil agama ini, mengambil pelajaran agama ini bil khata'. Dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Nah, dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Mengambil agama dengan cara yang keliru. Barakallahu fikum. Wala budda. Dan itu mesti dan pasti akan terjadi. Namanya juga muqallidun. Memang musibahnya kalau orang tidak belajar, ya, tidak belajar seperti ini. Kemampuan ilmiahnya pun juga tidak meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Barakallahu fikum dari sikap taklid yang tercela. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita dalam setiap fitnah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan kita semuanya sampai kita berjumpa dengannya nanti. Amin. Allahumma amin. Wala budda lahum min dzalika idza kanat. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka beragama dengan cara yang salah, akhirnya mereka pun terjatuh pada sikap menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, serta mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, serta mereka disadari ataukah tidak, mereka telah menetapkan syariat yang sama sekali Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan untuk ditetapkan. Wala budda lahum min dzalika idza kanatil ismatu muntafiyatan amman qalladuh. Dan mereka pasti akan menempuh cara seperti itu, dan mereka pasti akan terjerumus pada sikap seperti ini para muqallidun. Pasti mau tidak mau mereka akan terjatuh dan terjerumus pada tindakan seperti ini, menghalalkan hal yang diharamkan, mengharamkan hal yang dihalalkan. Itu pasti. Kata Imam Ibnu Qayyim. Karena apa? Idza kanatil ismatu muntafiyatan. Kalau kemaksuman itu memang benar-benar tidak ada pada sosok yang ia ikuti, maka ya pasti akan terjadi seperti ini. Karena dia akan menerima apa yang diucapkan seorang alim, sawaban atau khata'an. Entah benar, entah salah. Akhirnya diikuti. Fal khata'u waqi'un minhu walabud. Maka kesalahan dan kekeliruan itu pasti akan terjadi pada tokoh yang ia ikuti. Kalau ia tidak talabul ilmi, tidak mempelajari, dan justru malah menempuh sikap taklid, barakallahu fikum, dia pun juga akan terjatuh pada kesalahan yang tokoh yang ia ikuti tersebut juga terjatuh padanya. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
membawakan beberapa penukilan hadis, namun Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala sampai di sini beliau menukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in. Barakallahu fikum. Namanya seorang alim yusib wa yukhti. Enggak maksum. Kesalahan mesti akan selalu ada pada diri beliau-beliaunya. Setinggi apapun keilmuannya, itu pasti. Oh, manusia biasa sih. Fala yajuzu, maka enggak boleh diterima semua omongannya. Mau benar, mau salah diterima semua, ya enggak boleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi apa? Selama kita tahu itu benar, itu hak dari penjelasan para ulama yang lainnya, maka kita terima. Tetapi kalau kita mengetahui itu batil, dari bimbingan para ulama, itu batil dan salah, maka kita pun juga enggak boleh untuk menerimanya. Kita tidak boleh taklid kepada seorang ulama manapun dalam perkara yang benar maupun dalam perkara yang salah. Dalam perkara yang benar, maka kita taklid, ikut. Seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Kalau beliaunya benar, di atas al-haq, ucapannya, arahannya dibangun di atas dalil, dari Al-Quran was sunnah, diperkuat oleh dalil, maka nggak ada jalan bagi kita untuk menolak. Nggak ada jalan bagi kita untuk menolak. Ya, seperti ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang beberapa waktu lalu kita sebutkan. Ma minna illa radun mardudun alaihi illa sahibah hadzal qabr. Nah, tidak ada seorang pun bagi kita kecuali pasti ucapannya bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali penghuni kubur ini, yakni Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ucapan para ulama itu dijadikan hujjah selama diperkuat oleh dalil-dalil syar'i. Dan ucapan ulama tidak boleh dijadikan hujjah untuk menghakimi dalil-dalil syar'i. Dalil ini salah, dalil ini keliru. Tidak. Ucapan ulama itu diikuti apabila didukung dan diperkuat oleh dalil. Maka ucapan ulama manapun tidak boleh diposisikan sebagai sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang maksum. Barakallahu fikum. Ya, yang sering dikatakan tuh taklidul a'ma ya seperti ini. Taklid buta itu ya seperti itu. Wis pokoknya enggak mau melihat mana sisi benar, mana sisi salahnya. Enggak mau mempelajari. Ya, tidak mau mempelajari mana hak, mana batilnya, enggak mau dipelajari. Pokoknya apa yang dikatakan alim tersebut, pokoknya kita ikut dah. Kemana saja alim tersebut ngomong, pokoknya harus kita ikuti. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadza dzammahu kullu alim. Ya, sikap seperti inilah yang dicela oleh para ulama. Siapapun ulama di berbagai penjuru, mereka enggak ridho untuk ditakliti. Syekh Rabi' juga membimbing demikian. Nah, maka harus ditamhis, ya, harus didudukkan dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah di bawah pemahaman salaful ummah. Nah, dan athar salaf dalam hal ini pun juga apa? Juga banyak, atau penjelasan para ulama salaf dalam hal ini juga banyak. Nah, kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala juga melanjutkan wa thammata wajhun. Dan di sana ada sisi tinjau lain pula. Kata beliau. Apa itu? Wa huwa annaha ula ilmun harifin ahla syatati igtanamu rahabata sadri syekh rahimahullahu ta'ala wa tibata qalbihi wa mahabbatahu an-nusha birrifqi wal hikmati wal mau'izatil hasanah, yaitu
sebagian mereka, sebagian orang-orang yang menyimpang, sebagian orang-orang yang pengikut kebid'ahan, mereka memanfaatkan ya kelapangan dada Syekh barakallahu fikum untuk menerima orang yang mencari beliau. Mereka memanfaatkan sifatnya Syekh yang seperti ini. Mudah, ya, memudahkan urusan orang, memberikan solusi kepada orang lain, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada muslimin, memberikan kelapangan untuk bisa bertemu, memberikan taujih, memberikan nasihat, memanfaatkan kelapangan hati beliau, memanfaatkan sukanya beliau untuk menyampaikan nasihat dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh sikap hikmah, dengan mau'izah yang hasanah. Sehingga mereka, kata Syekh Ubaid, fa'aqadu akhir al-amr jalsatan limuhakamatihi yuriduna isqatah. Maka mereka, orang-orang yang munharifun, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat tersebut, akhirnya mereka mengadakan sebuah jalsah. Mengadakan sebuah jalsah dalam rangka untuk menghakimi beliau. Dalam rangka untuk ingin menjatuhkan beliau. Fanzuru madza sana'u ma'ah. Coba kalian amati apa yang mereka lakukan terhadap beliau. Hatta mereka pun juga benci kepada Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala. Yuriduna ayyasna'u ma'ahu jazaa sinimar. Mereka pun juga ingin memperlakukan Syekh dengan perlakuan-perlakuan barakallahu fikum, dengan tindakan-tindakan balasan kepada para pencuri, para narapidana itu. Ya, dihakimi dulu. Walakin Allah sallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, idza kana hadza huwa simatu syekh rahimahullah walladzina dinullaha fihi annahu alimun muhaqqiqun mujtahidun wa annahu ma salaka ma'a haula'i minal lini warrifqi illa wa huwa tami'un fi qabulihimul haqqa wa istijabatihim lahu. Kemudian dikatakan, kalau seperti ini jalan yang Syekh ikuti, seperti ini metodenya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, maka demi zat yang kita ini beragama kepadanya, beragama dengan agamanya, beliau adalah seorang alim, ahli tahqiq, ya, seorang mujtahid. Wa annahu ma salaka ma'a haula'i minal lin warrifq. Dan beliau-beliaunya tidaklah menempuh cara-cara al-lin, ya, penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan, kecuali memang diiringi wa huwa tami'un fi qabulihimul haqq. Beliau berharap dengan harapan yang besar agar mereka menerima al-haq, agar mereka mengikuti al-haq. Nah, dan di sini dalam ta'liq dibawakan penukilan dari Majmu' Fatawa Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wa mimma yu'akkidu sihhata ma dzakarahu syekhuna hafizahullahu taala qaulu al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Dan di antara perkara yang semakin menguatkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Syekh kami, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri, adalah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala memang benar-benar supaya mereka orang-orang yang disikapi dengan penuh kelemah lembutan oleh Syekh, memang beliau berharap agar orang-orang tersebut kembali kepada al-haq dan mengijabahi seruan beliau untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau memang beliau menempuh cara-cara yang rifq walin. Nah,
Kata Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa beliau, فَإِذَا كَانَ هَجْرُهُ لِلْمُبْتَدِعِ وَبُعْدُهُ عَنْهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ أَعْظَمُ فَإِنَّ هَجْرَهُ حَقٌّ. Apabila kalau menghajar mubtadi' ahlul bid'ah dan menjauhkan muslimin darinya, dari tokoh bid'ah tersebut, kalau memang sikap memboikot, menghajar si tokoh bid'ah tadi itu tidak mengakibatkan syarr, kejelekan atau keburukan a'zam yang lebih besar daripada kejelekan yang ada sekarang, fa inna hajrahu haqqun, maka hajar kepada tokoh bid'ah tersebut hak dan benar, tepat, harus diterapkan. Wa aqallu ahwalihi an yakuna sunnah. Minimalnya hukumnya adalah sunnah. Sunnah apa harus dijauhi? Ya enggak, ya dilaksanakan. Wa hakadha hajru man a'lana al-ma'asiya wa adharaha. Aqallu ahwalihi annahu sunnah. Demikian pula memboikot, menghajar, mendiamkan orang-orang yang menampakkan kemaksiatan secara terbuka, terang-terangan. Minimalnya hukumnya sunnah. Minimalnya hukumnya sunnah. Amma in kana adamul hajr aslaha li'annahu yara anna da'wata ha'ula'il mubtadi'in wa irsyadihim ila sunnah wa ta'limihim ma aujaballahu alaihim yu'athiru fihim wa yaziduhum hudan fala ya'jal au yu'ajjil fil hajr. Adapun kata Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dengan tidak memboikot itu lebih bermaslahat. Karena dia memandang bahwa dakwahnya para tokoh bid'ah tersebut atau ajakan kepada tokoh bid'ah tersebut serta memberikan mereka barakallahu fikum bimbingan serta arahan untuk kembali kepada sunnah, memberikan pengajaran kepada mereka terkait hal-hal yang wajib untuk mereka ikuti, hal-hal yang wajib untuk mereka jauhi, entah kebid'ahan, entah kesyirikan, ya, entah kemaksiatan. Kalau itu lebih berpengaruh, memberikan dampak positif, lebih bermaslahat daripada dihajar, kata Syekh, dan itu justru malah lebih menambahkan hidayah kepada mereka, maka tidak buru-buru untuk dihajar. Tidak boleh untuk buru-buru ditahdzir. Walakinna yubghiduhum fillahi kama yubghidu al-kafir wal usah. Akan tetapi mereka hanya sekedar dibenci karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bencinya apa? Kita kepada kaum kafir dan para ahli maksiat yang menampakkan maksiat itu secara terang-terangan, terbuka di muka umum. Lakinna yakunu bughduhu lil kafir asyad. Tetapi kebencian terhadap orang-orang kafir harus apa? Harus lebih besar porsinya. Ma'a da'watihim ilallah. Dengan terus diiringi apa? Ajakan, seruan untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wal hirs ala hidayatihim, serta diiringi dengan antusias, semangat menyampaikan hidayah kepada mereka, amalan bijami'il adillah al-syar'iyyah, dalam rangka mengamalkan semua dalil-dalil syar'i. Nah, di sini Syekh menyebutkan, ya, menempatkan sikap al-hikmah pada tempatnya. Menempatkan sikap as-saramah, sikap ketegasan dan sikap tajam, ya, kepada ditempatkan pada tempatnya yang tepat. Dihajar kapan? Karena jika memang hajar itu lebih bermaslahat, pada kondisi hajar itu lebih bermanfaat, maka dihajar. Tetapi kalau tidak dihajar, justru malah ia semakin mendekat kepada al-haq. Kalau dia tidak dihajar, kita malah masih punya kesempatan banyak untuk memberikan nasihat kepada dia. Dan terlihat tanda-tanda kebaikan, dia mau rujuk, dia mau mendengar, dia mau jalsah, dia mau diskusi sama kita, mendengarkan, dan nampak raut wajahnya menerima apa? Menerima al-haq.
melihat tindak tanduknya pun juga demikian. Menerima al-haq, maka tidak buru-buru ditahdzir. Ini adalah metodenya Syekh rahimahullahu ta'ala. Mungkin sebagian orang, sebagian tokoh bid'ah, orang-orang ahlul bid'ah akan disikapi lemah lembut oleh Syekh. Kenapa? Karena memang beliau memandang bahwasanya orang ini, saat ini, lebih layak untuk dilembuti dulu. Karena ada tanda-tanda bahwasanya dia menerima kebenaran. Karena Syekh rahimahullahu ta'ala menyampaikan al-haq dengan cara al-lin, dengan cara penuh kasih sayang, itu dengan harapan besar agar orang yang dinasihati ini menerima menerima al-haq dan menerima nasihat beliau. Hatta annahum tajarra'u alaihi wa amadu ala isqatihi walakin Allah khayyaba sa'yahum. Sampai pun mereka berani lancang kepada Syekh dan berbuat atau bertindak sengaja untuk menjatuhkan kehormatan dan kredibilitas beliau. Ini sebagian tokoh-tokoh mereka ingin menjatuhkan Syekh. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala gagalkan semua usaha mereka tersebut. Aqulu kata Syekh Ubaid. Aku katakan dan aku sampaikan. Barakallahu fikum. Fa innahu hadzara ulama'u ajilla wa a'immatun jahabidatun minar rukuni ila ahlil ahwa'i wasyatati wa mumazajatuhum au mumazajatihim wa mukhalatatihim mukhalatat tamayyu' wa taskit wa takhdir min asri as-sahabah ila al-yawm, min asri as-sahabah ila al-yawm. Baik. Aku sampaikan bahwasannya para ulama al-ajilla yang mulia serta a'immah al-jahabidah, para imam-imam, para cendekia muslim tersebut, cendekia Islam dari masa ke masa, para cendekiawan ulama memberikan atau menyampaikan nasihat, memberikan peringatan untuk ar-rukun. Hati-hati untuk punya kecondongan kepada ahlul ahwa. Kepada para pengekor hawa nafsu. Kepada ahlul syatat, yaitu ahlul munharifin. Hati-hati dari mereka. Hati-hati pula dari mumazajatihim. Berkumpul dengan mereka. Wa mukhalatatihim, dan bergaul dengan mereka. Mukhalatat tamayyu' dengan pergaulan yang penuh dengan sikap lembek. Taskit, mendiamkan kemungkaran-kemungkaran mereka. Wa takhdir, ya, melemahkan prinsip-prinsip Islam yang harus ia sampaikan dan harus ia tegakkan. Para ulama mentahdzir, ya, kaum muslimin dari ahlul bidah, ahlul batil, mentahdzir untuk berkumpul dan bergaul dengan mereka dengan cara-cara seperti ini. Sejak kapan tahdzir tersebut? Kata Syekh Ubaid, min asri sahabah ilal yaum. Dari masa para sahabat sampai detik ini. Sampai detik ini. Wa ana dzakirun lakum ba'dal amtsilah, dan aku ingatkan untuk atau sebutkan kepada kalian, wahai para hadirin, karena ini muhadharah yang ditranskrip. Aku ingatkan kepada kalian dan aku sebutkan untuk kalian beberapa contoh. Rawa al-Imam, kata al-Imam Hibatullah Ibn Hasan, Ibn al-Hasan, Ibn Mansur, Abul Qasim At-Tabari Ar-Razi Al-Lalikai. Al-Imam Al-Lalikai masyhur kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, masyhur dibahas dan dijadikan pegangan oleh para ulama dalam pembahasan Al-Manhaj. Nah, nama beliau Al-Imam Al-Lalikai, nisbah beliau namanya adalah Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur. Nah, kunyahnya Abul Qasim At-Tabari Ar-Razi Asy-Syafi'i. Dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Beliau meriwayatkan
ucapan dari imam mulia, mufassirul Quran, al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, wallahi ma adhunnu ala dhahril ardil yawma ahadan ahabba ila syaitani halakan minni. Demi Allah, kata sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya tidak mengira dan saya tidak meyakini di muka bumi ini, pada waktu ini, pada hari ini, ada seorang pun yang lebih diharapkan oleh syaitan kebinasaannya melebihi aku. Artinya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang diharapkan oleh syaitan untuk binasa, kecuali apa? Kecuali beliau. Kecuali siapa? Sahabat mulia Abdullah ibn Abbas. Fakila wa kaif? Maka orang-orang yang di sekeliling Abdullah ibn Abbas bertanya, kok bisa wahai Ibn Abbas? Kok bisa demikian? Kok bisa syaitan apa? Syaitan sangat mengharapkan kebinasaanmu melebihi dari siapapun untuk binasa. Faqala wallahi. Maka beliau menjawab, demi Allah, innahu la yuhdithul bid'ata fi masyriqin aw maghribin fayahmiluha ar-rajulu ilayya. Demi Allah, sesungguhnya dia syaitan telah memunculkan bid'ah, mencetuskan kebid'ahan di bagian timur maupun baratnya bumi. Lalu kemudian ada seseorang, yahmiluhu ilayya, ada orang yang membawakan kebid'ahan tersebut kepada saya. Artinya ditanyakan, dikonsultasikan. Sunnah sejak zaman salaf. Tanya kepada para ulama, musyawarah dengan para ulama, minta arahan kepada beliau-beliaunya. Nah, sunnatun amman salaf. Sunnah di zaman salaf. Syubhat tersebut dibawa oleh siapa? Oleh orang tersebut datang kepada Abdullah ibn Abbas untuk ditanyakan, fa'idzan tahat ilayya qama'tuha bis sunnah faturaddu alaih. Ketika sudah sampai kepada saya syubhat tersebut, aku lumat dengan sunnah. Aku patahkan syubhat tersebut dengan sunnah. Faturaddu alaih. Sehingga apa? Sehingga syubhat tersebut pun patah kembali kepada pengucapnya, ini syaitan. Yaitu syaitan. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan asar berikutnya. Membawakan asar berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam Ibanatul Kubra dari Al-Imam Mus'ab bin Sa'ad. Al-Imam Mus'ab bin Sa'ad, beliau menyatakan, la tujalis maftunan. Jangan kalian duduk dengan orang-orang yang terfitnah atau ahlul fitnah. Para masyayikh barakallahu fikum menerjemahkan maftun di sini adalah sahibu bid'ah. Jangan kalian duduk, jangan kalian bergaul dengan ahlul bid'ah. Fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdathnataini. Karena sesungguhnya kalian gak lepas dari dua kemungkinan kalau masih nekat mau kumpul sama mereka. Nah, imma an yaftinaka fatutabi'uhu. Entah kemungkinan pertama, dia akan memfitnahmu, menularkan fitnahnya kepadamu sehingga engkau pun tergelincir, sehingga engkau pun termakan syubhat, akhirnya mengikutinya. Mengikuti siapa? Si ahlul bid'ah tersebut. Wa imma, atau kemungkinan yang kedua, ayyudziyaka qabla an tufariqahu. Dia akan mengganggumu, ya, mengganggumu dengan serangan-serangannya, akan memusuhimu qabla an tufariqahu, sebelum ia berpisah denganmu. Bikin onar dulu, ya, bikin ribut dulu, bikin hubungan tidak bagus dulu. Ya, bikin perpecahan dahulu. Sebelum apa? Sebelum berpisah denganmu. Ya, akan mengganggumu. Barakallahu fikum.
Yakni hal ini sebagaimana yang dipermisalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang jalisus su'. Naam. Apa yang beliau katakan tentang jalisus su'? Apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika ia duduk dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan teman atau kawan. Kata beliau alaihi salatu wasallam, imma an yahrika thiyabak. Kemungkinannya kalau kamu duduk kepada nafihil kir, diperumpamakan dengan apa? Nafihil kir. Pandai besi. Entah kemungkinannya kalau kamu berkumpul dengan pandai besi, akan terbakar pakaianmu. Wa imma, atau paling tidaknya, paling minimnya, antajida minhu rihan khabithah. Engkau akan mendapatkan aroma yang sangat busuk darinya. Maka, dalam keadaan apapun, Rasul alaihi dalam keadaan apapun, Mus'ab ibn Sa'ad memberikan nasihat, jangan kumpul atau duduk dengan para maftunin. Dalam kondisi apapun, jangan engkau menjadikan mereka sebagai kawan. Jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena sesungguhnya, kamu pasti tidak akan mendapati dari mereka kecuali syarr atau al-adha. Keburukan dalam din, dalam agamamu, atau engkau akan mendapatkan gangguan. Fal mar'u ya ikhwan ala dini khalilihi. Sebagaimana disebut oleh Syekh Ubaid di sini setelah menyebutkan athar dari Mus'ab bin Sa'ad. Wa uballighu min hadza wa dzaka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sini, ya, aku sampaikan tentang hadis Rasul alaihi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan berada di atas agama teman atau di atas agama kawannya. Falyanzur, maka lihatlah, ya, orang-orang di antara kalian, salah seorang di antara kalian, man yukhalil, siapa orang yang ia jadikan teman, siapa orang yang ia jadikan sahabat, siapa orang yang ia jadikan kawan dekat. Ya, amati baik-baik. Nah, kalau orang soleh, orang baik, ahlus sunnah, ya, maka barakallahu fikum, nikmat. Maka itu nikmat. Tetapi kalau yang ia jadikan kawan, teman adalah maftunin, ahlul bid'ah dan ahlul batil, maka tidak ada yang ia dapatkan kecuali halak, kecuali kebinasaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Al-Fatawa Al-Imaratiyah, beliau menyatakan as-sahib sahib. Ya. As-sahib pakai shad, as-sahib sahib pakai sin, sahib. As-sahibu sahibun. Teman, kawan itu sahib, penarik. Orang yang menarik ke temannya. In kana salihan sahibahu ila salahih. Kalau temanmu tersebut saleh, kawan tersebut orang yang saleh, dia akan menarik kawannya dalam kesolehan. Akan menularkan kesolehannya kepada kawannya. Wa in kana talihan sahibahu ila talahihi. Namun kalau ia talih, orang yang ahli maksiat, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya teman-teman yang saleh. Namun apabila kalau teman tersebut orang yang taleh, barakallahu fikum, maka orang yang taleh tersebut akan menarik temannya dalam ketolehannya. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Man jalas janas. Sebagaimana disebutkan, man jalas janas. Barang siapa yang duduk dengan seseorang, janas, ia pun akan sejenis dengan orang yang ia dekati tadi. Nah, al-mujalasatu tawaladal mujanasah. Namanya pergaulan, ia akan melahirkan yang namanya mujanasah, keserupaan. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Abul Barakat Al-Ghazi dalam kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah. Beliau menukilkan asar dari Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, yakni Ali bin Abi Thalib, anil mar'i la tas'aluhu. Wasal an qarinihi. Kalau seseorang, nggak usah kamu tanya bagaimana kepribadian orang tersebut. Wasal an qarinihi. Tapi yang kau tanya adalah temannya saja. Seperti apa sih kawannya? Seperti apa sih temannya? Kalau kawannya orang yang soleh, orang yang baik, akhlak mulia, halim, bagus cara berfikirnya, bagus cara bersikapnya, maka orang tersebut pun di atas apa? Di atas prinsip teman dan kawannya. Jangan kau tanya tentang orang, tapi tanyalah temannya siapa. Fakullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Maka setiap qarin, ya, setiap kawan itu, setiap seseorang bil muqarin yaqtadi, akan bersuri tauladan, akan meniru orang-orang yang mengiringi dia, bersahabat dengannya, berkawan dengannya. Ini seperti apa? Seperti yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian amati baik-baik siapa orang yang kalian jadikan kawan tersebut. فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يُجَالِسُونَ أَهْلَ الشَّطَطِ وَأَهْلَ الْأَهْوَاءِ أَصْنَافِ. Kalau ini semuanya sudah dipahami dan sudah masuk dalam sanubari kita semuanya, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasannya orang-orang yang duduk bersama ahla syatat, orang yang menyimpang, para pengekor hawa nafsu itu ada beberapa jenis. Wala yumkinu an nusawwiya bainahum fil hukum. Gak bisa kita menyamaratakan mereka semuanya sama satu hukum. Artinya apa? Orang yang berkumpul atau duduk dengan ahlul ahwa itu macam-macam, berjenis-jenis. Gak bisa apa? Disamaratakan, gak bisa dipukul rata. Sampai seberapa? Berapa jenis? Nanti akan insyaallah akan dilanjutkan dan disebutkan beberapa jenisnya oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, dan akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Mungkin kurang lebihnya demikian yang bisa kita baca bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan manfaat atas apa yang kita pelajari bersama ini, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan ilmu yang kita dengarkan dan apa yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman, menambah takwa kita, menambah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah azza wa jalla memberikan rezeki kepada ana dan antum semuanya al-istiqamah sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti.